Wah teman-teman, ternyata jadi tidak hanya konten kreator TikTok Affiliate Program saja yang sering mendapatkan kebijakan-kebijakan baru dari TikTok. Ternyata seller juga sama. Jadi di bagian dari seller di sini nanti di tanggal 19 Mei 2025 ini banyak updatean-updatean terbaru ya. Termasuk aturan-aturan bagi si seller untuk mematuhi kebijakan yang diberikan di TikTok. Kita akan bahas lengkap di video kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tentunya di channel Pangeran Kodok ya. Jadi banyak sekali yang mengeluhkan seputar aturan-aturan dari TikTok Affiliate Program. Nah sebenarnya di bagian dari seller juga sama teman-teman. Jadi di seller itu juga sama, banyak juga aturannya. Bahkan kemarin itu saya mendapatkan notifikasi dari TikTok ya di tanggal 19 Mei 2025 itu seller juga sama. Jadi bukan hanya di TikTok Affiliate Program saja yang banyak aturan barunya, tetapi untuk seller ya sebagai yang punya toko itu juga banyak juga aturannya teman-teman. Nah jadi ada aturan buat seller terbaru di tahun 2025 dimana kriteria ini itu pembahasannya seputar kolaborasi. Nah nanti kita akan bongkar ya. Jadi sebenarnya tidak hanya di kita sebagai konten kreator TikTok Affiliate Program, tapi sebenarnya untuk di seller juga banyak ya. Untuk di seller TikTok banyak juga aturan-aturan terbaru ataupun pembaruan kebijakan di TikTok ya. Nanti kita akan bahas ya. Oke, jadi buat teman-teman semua yang mungkin baru memulai TikTok Affiliate Program, mungkin saya sudah banyak ya membahas seputar bagaimana strategi buat kita uploadnya, bagaimana cara editing videonya sudah lengkap ya, dan bagaimana cara menambahkan keranjang kuningnya itu sudah lengkap saya bahas ya. Nah di sini itu ada salah satu akun terbaru saya, malahan di sini teman-teman bisa perhatikan ya. Jadi di sini tuh saya bermodalkan nanti kita akan bongkar yang pengaturan seller ya, ataupun kebijakan seller nanti kita akan bongkar ya, apa saja sih aturan yang ada di seller. Jadi tidak hanya kita konten kreator TikTok Affiliate Program saja yang sering mendapatkan banyak perubahan ataupun banyak aturan-aturan terbaru kebijakan dari TikTok, tetapi seller juga ada. Nanti saya akan bongkar. Nah ini sebagai contoh saja kepada teman-teman kreator pemula di TikTok Affiliate Program. Saya memiliki akun dengan 1400 followers, tetapi viewsnya ini melebihi dari akun utama saya, dan rata-rata di sini itu 500 views teman-teman. Nah jadi apa yang bisa teman-teman ambil dari salah satu akun saya di sini itu adalah, yang bisa teman-teman ambil di sini adalah fokus pada satu produk itu nggak masalah. Jadi kita jualan satu produk ataupun satu jenis produk itu nggak masalah, asalkan yang pertama adalah di bagian background itu kita wajib kita pindah-pindah ya untuk backgroundnya. Nah ini real ya teman-teman, saya jualan modal satu produk saja, dan di sini saya sudah upgrade nih, ada produk baru. Kemudian saya coba juga nih menggunakan produk baru. Nah jika teman-teman perhatikan viewsnya di sini itu rata-rata 500 views ya, jadi nggak mentok 200, padahal ini untuk akun saya dengan followers kurang lebih sekitar 1400-an saja, sedangkan akun utama saya dengan followers kurang lebih sekitar 100.000 followers itu malahan hanya 100 lebih saja teman-teman ya. Berbeda di akun yang baru ini baru kurang lebih sekitar 1400 viewsnya, di sini itu sudah 700-an, 500-an, bahkan di sini ada video-video baru saya. Di sini itu baru 4 video, di sini viewsnya rata-rata 400-an ya. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Jadi yang bisa teman-teman ambil, walaupun kita jualan satu produk, di sini masih ada peluangnya ya dibanding kita menggunakan video yang tempel-tempel. Nah oke, ini sebagai gambaran saja kepada teman-teman semua. Jadi pembahasan kali ini kita akan bedah nih kebijakan dari seller nih, kebijakan yang dari TikTok ya untuk seller. Ini ada updatean terbaru, jadi kita akan bongkar juga. Jadi ini sebenarnya sebagai informasi saja kepada teman-teman, setidaknya ya kita sebagai konten kreator TikTok affiliate itu kan terkadang juga adanya aturan kebijakan. Nah begitupun dengan seller, nah itu yang akan kita bahas ya. Jadi buat teman-teman ya, selain kita TikTok affiliate, di seller sebagai si penjual itu ataupun sebagai yang punya toko nih, itu juga banyak sekali updatean terbaru, termasuk updatean di bagian dari fitur kolaborasi. Nah kolaborasi itu di mana? Kolaborasi itu kita langsung masuk di pusat pesanan afiliasi. Nah di sini kan ada fitur nih, fitur kolaborasi. Nah kolaborasi ini undangan ya teman-teman, dimana kita itu bisa berkolaborasi dengan seller ya ketika kita memang
berminat untuk berkolaborasi ataupun kita bisa minta sampel gratis di sana. Jadi seperti itu. Nah, di sini update yang terbaru untuk aturan kebijakan buat seller. Nah, di sini saya akan bongkar, mungkin ini buat seller-seller ya. Jadi mungkin kenapa saya bisa mendapatkan notifikasi dari seller, karena saya pernah mendaftar dan juga mencoba menjadi seller, teman-teman. Jadi saya tahu ya, jadi setiap hari itu pasti ada kebijakan-kebijakan yang saya dapatkan buat seller, karena saya pernah daftar akun sebagai seller. Jadi untuk informasi-informasinya itu langsung masuk ke email. Nah, di sini saya akan tunjukkan kepada teman-teman semua. Oke, jadi di sini saya sudah masuk di bagian dari email dari TikTok ya, seputar kebijakan TikTok buat seller. Nah, demi meningkatkan kualitas produk, nah ini teman-teman biar sama-sama tahu ya. Jadi ketika untuk dibikin seller ini juga misalkan nih terkena pelanggaran, yaitu juga sama teman-teman. Ya, untuk produknya itu juga nggak muncul juga. Jadi sama saja antara konten kreator dan juga seller ini juga harus mematuhi kebijakan yang ada di TikTok. Nah, ini updatean terbaru kemarin untuk pemberitahuan dari seller ya. Demi meningkatkan kualitas produk yang dipromosikan oleh kreator di platform, kami akan memperbarui standar kriteria kolaborasi afiliasi yang berlaku mulai 19 Mei 2025. Kriteria untuk kualifikasi kolaborasi afiliasi yang harus dipenuhi untuk kriteria toko ya, ataupun kriteria untuk seller sendiri. Jadi yang pertama, tidak memiliki poin pelanggaran. Jadi kalau toko kita nih nggak ada pelanggarannya, jadi kita bisa berkolaborasi teman-teman. Jadi kita bisa berkolaborasi teman-teman. Jadi kemudian yang kedua adalah rating toko harus minimal 3,5. Nah, jadi ini persyaratan yang cukup luar biasa banget ya bagi seller, dimana di sini rating toko itu harus 3,5. Nah, bayangkan ketika rating tokonya tidak 3,5 ya berarti nggak bisa nih mengajukan kolaborasi. Jadi artinya berkolaborasi ini seperti ini teman-teman. Pihak seller itu kan bisa nih berkolaborasi dengan konten kreator yang mungkin sudah besar, itu kan bisa ya. Nah, ketika nanti di seller ini untuk ratingnya misalkan di bawah dari 3,5 ya itu nggak bisa. Kemudian yang kedua, untuk seller juga sama. Di sini ketika ada pelanggaran poin juga untuk si seller ya, ini juga sama. Ini tidak bisa melakukan kolaborasi ataupun bekerja sama dengan konten kreator yang lainnya. Nah, jadi ini update yang terbaru ya, mulai berlaku 19 Mei 2025. Ya, jadi kriteria produk tingkat ulasan negatif. Nah, jadi banyak sekali ya ketentuan-ketentuan yang berlaku di sini. Jadi seperti itu ya. Jadi intinya di sini tuh tidak hanya kreator TikTok affiliate program saja yang mungkin sering terkena pelanggaran, sering terkena pelanggaran di bagian poin ya. Tidak hanya itu saja. Untuk seller juga sama, teman-teman. Ya, seller sebagai yang punya produk, yang punya toko itu juga sama. Ketika mereka ratingnya rendah, mereka tidak bisa melakukan kolaborasi. Ya, kolaborasi itu artinya mengajak untuk kreator yang mungkin sudah besar untuk mempromosikan produk mereka. Ya, mereka bisa mengirimkan sampel gratis untuk berkolaborasi. Nah, itu ya. Tapi kalau ratingnya di bawah dari 3,5 mulai 19 Mei 2025 mungkin nggak bisa nih untuk mengajak berkolaborasi. Nah, ini kebijakan-kebijakan yang diberikan dari TikTok ya. Jadi ya seller semakin ketat, TikTok affiliate program juga semakin ketat. Mungkin untuk TikTok affiliate program yang konten kreator yang mungkin bermodalkan foto produk, nah itu mungkin ya terkena pelanggaran ya wajar, karena memang sudah tidak diperbolehkan untuk menggunakan foto-foto statis ya, ataupun hanya gambarnya saja. Nah, ini mungkin buat si seller ya. Jadi ya di sini memang ya usahakan hindari untuk toko kita terkena pelanggaran ataupun terkait produk yang tidak relevan ya. Kemudian rating toko juga harus minimal 3,5. Jadi ya memang memprioritaskan untuk si pembeli ya. Jadi seperti ini. Oke, jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi tidak hanya kreator TikTok affiliate saja yang bisa terkena pelanggaran, seller pun bisa terkena pelanggaran ketika tidak mematuhi kebijakan untuk di TikTok affiliate ya, kebijakan untuk di TikTok ya, untuk menjadi seller di TikTok. Jadi seperti itu saja. Terima kasih dan selamat malam.